Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Yeftok edisi 8 Juni 2022 seperti biasa. Malam ini kita membahas ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Eh, untuk malam ini judulnya adalah mencari target turun saham Pegas yang hari ini mengalami penurunan signifikan, sama halnya seperti saham PTBA. Beberapa edisi sebelumnya kita sudah membahas target penurunan saham PTBA setelah dividen ya. Nah, uh, silahkan Bapak Ibu apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk berikutnya, silahkan langsung isi di kolom komentar saham apa dan kenapa Anda pilih saham tersebut untuk dibahas, apakah Anda sudah punya, apakah Anda mau beli, untuk trading, untuk investasi, terserah. Yang jelas Bapak Ibu sampaikan idenya dan jabarkan kenapa Anda memilih saham tersebut. Oke, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Hari ini IHSG melanjutkan rebound. Kenaikan hari ini 0,7%, masih di area konsolidasi yang sudah kita sampaikan di stock call edisi minggu ini. Untuk besok, kemungkinan ini penutupan hari ini bisa dikatakan berada di bawah resist tepat. Jadi apabila besok ada rejection harus hati-hati karena ruang gerak naiknya sudah menipis, relatif menipis karena sudah mendekati resist. Nah, kalau misalkan bisa break itu akan bagus. Tetapi catat baik-baik, apabila besok pagi atau besok di perdagangan besok ada penurunan, itu adalah rejection dan itu suatu hal yang kurang baik. Ya, kita akan lihat besok. Yang jelas saat ini posisi kita IHSG sudah cukup tinggi dengan target pullback yang sudah tercapai, gap sudah tertutup. Ya, ini harus segera kita antisipasi ya. Misalkan portofolio Anda posisinya adalah sekarang ini over position di saham-saham yang mungkin Anda belinya terlalu tinggi, mungkin bisa segera diperbaiki. Cash Anda misalkan kurang, ya segera ditingkatkan dan sebagainya untuk berjaga-jaga, untuk mengantisipasi jangan sampai kejadian di bulan Mei awal itu terjadi lagi dan kita tidak siap seperti itu. Jadi ini ya silahkan masing-masing punya strategi. Yang jelas IHSG sudah dekat di resist gitu ya, artinya ini adalah lagi-lagi ini adalah area-area yang mungkin cukup ideal untuk kita memperbaiki posisi yang mungkin sudah kemarin lewat di bulan Mei dan terperosok turun bawah, terpaksa tidak bisa memperbaiki. Mungkin ini adalah posisi atau kondisi yang cukup ideal untuk kita mulai menata kembali, membangun kembali portofolio terutama untuk investasi jangka panjang supaya portofolio kita apabila terjadi penurunan kita tidak terdampak terlalu signifikan. Dan juga yang trading mungkin yang tradingnya masih bisa dikatakan kemarin nyangkut dan sebagainya, mumpung sekarang ini IHSG cukup tinggi, mungkin carilah level exit yang ideal. Ini lagi-lagi kembali ke saham-saham yang masing-masing ya, sahamnya kan setiap saham tidak selalu sama dengan posisi IHSG gitu ya. Kalau misalkan Anda member segera konsultasikan mumpung IHSG sudah tinggi ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Nanti kita akan bahas Pegas target turunnya berapa di pertengahan akhir seperti biasa. Kita masuk ke ide saham dulu. Yang pertama dari Pak Putu Agus Partariawan, BMTR breakout di atas 288, apakah berpotensi ke resist 330? Oke. Hari ini BMTR rejection ya, sesi siang masih belum mampu. Kalau dia bisa tutup di atasnya potensi ke 330 ya. Ini pembahasan terakhir, ini adalah resist yang masih dijaga sampai dengan hari ini ya. Kalau misalkan ini bisa dipecahkan, hari ini kenaikannya dengan volume yang cukup meningkat karena ini sempat breakout, kemungkinan ya ada auto buy di sini ya, sehingga terjadi lonjakan volume transaksi. Namun penutupannya sayang sekali di sesi siang mengalami pelemahan dan kembali satu tik di bawah 288 ya. Mungkin ini adalah salah satu pengujian, semoga besok bisa break dan 330-an ya, naik ke 330. Sementara ini seperti itu. Jadi kalau misalkan Anda posisinya adalah swing trade dan Anda ambil misalkan di area support di 260, ini adalah target profit terdekatnya. Apabila bisa breakout, target berikutnya adalah 330 ya. Ini swing di area konsolidasi untuk Bimantara atau Global Mediacom.
Berikutnya, Pegas kita bahas nanti. Oke, Bu Desi terima kasih sama-sama. Pak Eko, pandangan untuk MTEL bagaimana karena institusi mau melakukan buyback untuk invest masih bagus. Institusi yang mana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau saya melihatnya tetap akan posisi sahamnya bagaimana. Kita lihat MTEL. MTEL ini saham baru IPO. Ini adalah emiten yang baru IPO di akhir tahun 2021 dan sekarang ini secara teknikal posisinya adalah downtrend setelah dia breakdown dari konsolidasi supportnya. Kemudian ini adalah pullback dan pullback ini sudah mencapai EMA 60. Jadi secara fundamental untuk jangka menengah kita lihat fundamentalnya dulu. Secara fundamental menurut kami tidak ada yang tidak masalah, bagus ya dengan pertumbuhan yang cukup konsisten dan stabil, selalu bertumbuh, dan kalau kita perhatikan di sini profitabilitasnya mengalami peningkatan di 2021 yang mana NPM naik dari 9,7 menjadi 20%. Jadi ada kenaikan signifikan di profitabilitas NPM-nya. Kemudian untuk laba operasionalnya juga mengalami peningkatan dari 27 menjadi 35. EBITDA juga naik dari 64 menjadi 70. Untuk kuartal 1 ini per kuartal. Di sini tidak ada penyajiannya. Yang jelas secara tahunan menurut kami ini adalah salah satu fundamental yang layak invest secara fundamental. Tapi kita juga perlu mencari atau melihat kondisi teknikalnya. Apakah jangan-jangan masih bisa turun lagi gitu kok. Jadi kalau misalkan kita bisa membeli di harga yang lebih rendah, kenapa tidak? Meskipun fundamentalnya bagus, belum tentu kan kita beli sekarang. Bisa jadi bulan depan, tahun depan, sampai dengan kondisi teknikalnya memungkinkan. Kalau kami seperti itu, karena sebenarnya sangat banyak emiten yang fundamentalnya sangat-sangat bagus, bisnisnya tumbuh, profitabilitasnya tinggi, valuasinya ya rendah karena belum naik, ya murah katakanlah ya secara valuasi. Tapi sahamnya memang belum naik. Ya kita tidak terburu-buru untuk membelinya sampai dengan dia mulai menunjukkan, mulai mengindikasikan pergerakan naik. Sehingga kenapa kalau kita membeli saham cuma karena fundamentalnya bagus, banyak orang yang terlalu lama memegang saham tersebut dan bahkan dibawa turun bertahun-tahun, ya berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sedangkan kalau kita bisa memproyeksikan pergerakan dengan teknikal, artinya ada pendekatan teknikal dalam artian ketika kita mengeksekusi. Kalau memilih kita menggunakan fundamental itu sudah jelas mutlak untuk investasi, tetapi untuk eksekusi kalau kami nggak tahu orang lain, kalau kami pasti teknikalnya harus memenuhi syarat ya. Syarat pertama apa? Tentu saja dia sudah menunjukkan gejala uptrend. Sedangkan saham MTEL ini saat ini posisinya sedang downtrend dan pullback. Pullback ini belum reversal. EMA 60 masih di atas harga. Nah, kapan dia reversal? Kalau dia bisa naik di atas 840. Wah, itu terlalu tinggi dari harga saat ini. Ya, memang seperti itu. Ya. Konfirmasinya memang di atas. Nah, sekarang ini masih memungkinkan untuk kita menunggu di bawah, apalagi di sini ada gap yang terbuka. Itu untuk technical jangka pendek. Potensi pullbacknya ini targetnya 760, kemarin 745. Jadi pullbacknya ini sebenarnya masih bisa dia ke 760. Tetapi untuk jangka panjang kita menunggu tren naiknya ini terbentuk. Tapi kalau misalkan mau beli sekarang pun ya masing-masing silahkan sih. Fundamentalnya bagus. Namun sekali lagi kalau Anda siap hold di saham downtrend, karena saham fundamental bagus itu tidak menjamin trennya pasti naik. Ada saham fundamental bagus yang downtrend, ya siklusnya memang ada siklus, harga sahamnya itu ada siklus, tidak selalu ya sejalan dengan fundamentalnya juga. Dalam jangka pendek bisa saja dia turun, tapi jangka panjangnya uptrend. Nah itu apalagi ini saham MTEL memang secara teknikal apalagi jangka panjang belum bisa kita baca atau bisa lihat dengan utuh, karena ini saham baru, chartnya aja masih segini
Kita belum tahu pola-pola yang terbentuk jangka panjangnya, belum ada. Ini masih sebatas dia breakdown support dan dia pullback, menguji resist atau support sebelumnya, support konsolidasinya. Ini kan support di 760 atau ya katakanlah 745 atau 760, ini area support yang sebelumnya, dan saat ini diuji sebagai resisten baru. Apabila break, dia bisa menguji resist konsolidasinya di 835. Nah, seperti itu. Itu teknikal. Nah, lagi-lagi ya kita dalam investasi tidak hanya fundamental, tapi juga teknikal kita pertimbangkan sebagai keputusan kapan kita harus masuk, kapan kita menunggu, seperti itu. Mungkin seperti itu untuk MTEL, semoga menjawab ya. Jadi fundamentalnya bagus. Untuk terkait institusi saya nggak tahu, karena ya setiap investor masing-masing, institusi juga masing-masing, kita nggak bisa mengikuti orang yang kita nggak tahu plannya seperti apa, apakah dia akan hold 10 tahun, akan hold 20 tahun. Nah, masalahnya cocok nggak sama kita siap nggak sama dengan dia, seperti itu. Ya, jadi lagi-lagi balik ke kita masing-masing aja. Ya, strateginya seperti apa. Kalau kami gambarannya seperti itu untuk MTEL. Semoga menjawab Pak Eko. Lanjut Pak Hari, sama-sama Pak Hari, Pak Andres, terima sama-sama. Dari Pak Tony, NICL, target NICL kemarin sudah naik dan hari ini turun ya. Nah, ini kemungkinan adalah proses ya. Anda lihat energi naik dari 100 sekian, 110, 111 ke 290, bahkan hari ini menyentuh 300, itu juga ada naik dan turunnya. Ini sekali lagi, kalau memang target Anda adalah sangat tinggi, penurunan seperti yang hari ini itu adalah bagian dari proses. Nah, sekarang ini NICL menurut kami ini proses untuk meretest support baru. Karena support yang baru belum pernah dibentuk atau diuji. Nah, ini kemungkinan supportnya kita akan cari, kemungkinan ini masih di 0,3. Kita coba lihat 0,3, di atas 0,3. Jadi 0,3 nya itu di 106, dan 0,618 kebetulan berada di resist yang kuat, yaitu di 90-an, 91 dan 80-an ini. Ya. Nih, kalau kita menggunakan valid candle itu tepat di 90. Tapi kalau kita mengakui adanya upper shadow ini sebagai tolak ukur, ya ini berada di 91. Jadi kita sebut area 92 sampai dengan 89 itu adalah support kedua untuk NICL. Penurunan ke situ tidak membatalkan skenario naiknya, atau dia katakanlah dia masih dalam koreksi yang wajar. Ya, koreksi yang wajar. Nah, kalau dia turun di situ apalagi di bawah 60, barulah itu akan merubah, ya, bisa merubah ke depannya gitu ya. Paham ya di sini ya. Jadi target berikutnya untuk NICL, target terakhir di 115 sudah tercapai, 120. Di Twitter targetnya sudah tercapai. Target berikutnya cukup tinggi, yaitu di 250. Namun sekali lagi, untuk hold di 250 itu bukan perkara yang gampang. Anda akan diuji dengan naik dan turunnya harga saham. Nah, Anda mau pilih yang mana? Ini ya tergantung profil masing-masing orang gitu ya. Oke, kira-kira seperti itu untuk target terdekatnya. Kemarin sudah tercapai. Nah, sekarang ini dia sedang mencari support yang mungkin akan menjadi ya penentu. Kalau dia berhasil membentuk support yang bagus, ya dia akan lanjutkan uptrend. Kalau tidak, ya bisa saja kembali gitu ya. Baik, kita lanjut. Sebelum lanjut, silahkan yang merasa Yev Talk ini bermanfaat untuk Anda dan menguntungkan dan mengedukasi para penonton, silahkan dukung kami dengan klik like, dengan share. Apabila Anda punya teman, keluarga, atau siapapun yang Anda kenal yang juga trading dan invest saham, ajak nonton Yev Talk ini supaya Yev Talk semakin banyak yang menonton. Semua orang, ya banyak orang, ya tidak semua, banyak orang dapat informasi dan edukasi di Yev Talk ini. Dan bagi yang baru pertama kali menonton Yev Talk, silahkan, apabila Anda belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih yang sudah subscribe. Kita lanjut ke ide saham berikutnya dari Pak Martinus. OASA, bagaimana prospek berdasarkan teknikal?
OASA. Oke. Kita coba cek OASA. Jadi OASA ini uptrend, tapi sayangnya dia memang transaksinya memang kadang ada, kadang nggak ada. Uptrend ya, ini jelas. Ya. Uptrend, dan untuk jangka pendek sejak 2021 akhir konsolidasi. Ya, ini wajar, proses istirahat. Ya. Jadi sekarang ini dia sedang rejection dari support konsolidasi di 585 dengan volume yang cukup signifikan. Kemungkinan dia akan menguji resist konsolidasinya. Nah, ini kalau dia breakout ya akan lanjut uptrend. Lanjutannya akan ke seribu ya. Cukup signifikan karena harga saat ini di 685. Jadi yang terdekat dulu, resist konsolidasi dulu, kira-kira sekitar 20 sampai dengan 30%. Ini cukup signifikan ya. Risknya juga signifikan. Jadi ini sekali lagi masing-masing ya. Oke, tapi ini uptrend jelas ya. Coba kita lihat fundamentalnya. Saya penasaran fundamentalnya apakah bagus. Kalau kita lihat dari fundamentalnya sih belum bisa dikatakan bagus karena revenue di sini mengalami penurunan ya dari tahun ke tahun. Meskipun di tahun 2021 kemarin dia profit ya. Profitnya ini apakah dari operasional atau tidak? Coba kita cek. Jadi di sini jadi secara usaha atau laba usahanya itu rugi. Jadi kemungkinan ini laba bersihnya dihasilkan bukan dari bisnis. Mungkin ya penjualan aset atau penebusan obligasi dan sebagainya, silahkan dicek. Tapi yang jelas ini secara fundamental memang kalau menurut saya, nggak tahu menurut orang lain, menurut saya kurang bagus. Masih banyak yang lain. Pertama tadi pertumbuhannya tidak tumbuh, turun bisnisnya. Ya, tidak memiliki laba operasional. Sehingga laba bersih yang dihasilkan di 2021 itu bukanlah organic income. So, ya buat kami yang sangat konservatif dalam memilih, bukanlah itu untuk saham invest, tapi ini untuk trading. Trading ya kita harus cuma fokus di harga sahamnya. Betul pertanyaan dari Pak siapa tadi? Pak Martinus dari berdasarkan teknikal. Mungkin beliau sudah mengecek fundamentalnya seperti apa. Jadi begitu ya. Jadi kita bilang saham ini bisa naik signifikan dan Anda misalkan yang mempercayai mentah-mentah dan ternyata suatu saat dia tiba-tiba jatuh seperti halnya kenaikan di 2017. Nah, itu mungkin karena akibat dari fundamental yang memang tidak mendukung. Sehingga ya kenaikan harga saham itu bisa saja tidak terpengaruh oleh fundamental. Sekali lagi ya, lagi-lagi ini ya inilah market ya. Jadi kita harus pintar, kita harus tahu diri bagaimana kita harus fit dengan strategi kita, apakah saham ini cocok atau tidak untuk kita. Nah, itu silahkan dianalisa ulang, difikirkan ulang sebelum Anda memencet tombol buy. Jangan sampai Anda cuma melihat potensi kenaikan yang besar tapi Anda tidak mengerti ya, tidak mengerti risknya dan sebagainya. Oke, begitu kira-kira Pak Martinus. Dari Gary, berani masuk saham ginian. Saham apa? SGER. Berani atau tidak itu tergantung ya, tergantung masing-masing. Kalau Anda nggak berani ya jangan masuk. Kalau berani ya silakan masuk, tapi tetap harus hati-hati. Saham apapun itu ya. SGER sekarang ini masih dalam tren naik. Menurut kami ini akan terkonsolidasi di area ini, masih uptrend dalam jangka panjang 2.900 mungkin dengan support di yang sekarang ini sudah terbentuk di 2.500 ya. Tapi ini proses dari uptrend karena saham ini ketika dia spike terkoreksi menguji 60, kemungkinan dia akan terkonsolidasi dalam beberapa waktu atau ya kita katakan koreksi minor, koreksi mendatar ya, seperti itu kira-kira untuk SGR. Oke, kita masuk ke pembahasan saham Pegas, perusahaan gas negara. Yang sebelum kita masuk ke Pegas, jadi Pegas itu kemarin naik ke 1.800 ya.
1.800. Nah, mungkin Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk ini mungkin beberapa bulan yang lalu ingat dengan prediksi kami di saham Pegas ini. Ya kalau nggak ingat ya ini saya kasih tahu lagi. Ini edisi 24 Maret. Pegas waktu itu di 1.400. Kita pun di PTR juga trading di saham Pegas waktu itu. Ya, kita coba tonton ulang. Di bawah yaitu di 1.350-an. Harga sekarang ini 14.30. Untuk jangka menengah kita lihat pullback ini akan berlangsung kemungkinan mengarah ke atas ya di 1.800-an ya. Itulah target yang kami pasang di edisi 24 Maret 2022 di 1.800. Saya nggak tahu waktu itu menyampaikan di Yeftalk karena Yeftalk ini murni ada ide dari Bapak Ibu kita bahas. Kebetulan setelah mencapai 1.800 ada dividen dan dividen itu menyebabkan penurunan. Artinya apa? Target kami tercapai, kemudian sahamnya turun. Itu adalah ya skenario Tuhan ya. Kita syukuri kita bisa memberikan informasi yang valid. Semoga banyak orang diuntungkan karena waktu itu 1.400 dan mungkin kalau Anda memasang target yang tidak muluk-muluk karena 1.400 ke 1.800 itu harus disyukuri ya dari bulan Maret ya di 1.400-an lah ya, di 1.400 ini ke 1.800 itu sekitar 27%. Kemarin pun kami memberikan advice ke salah satu member baru yang sebelum join PTR, sebelum join PTR beliau membeli saham Pegas di harga yang cukup premium yaitu di 1.790-an. Kemudian apa advice kami di tanggal 3 Juni yaitu Pegas sudah di area target naik. Kemungkinan besar minggu depan ini tanggal 3 Juni, minggu depan akan turun di bawah harga beli Anda. Ini adalah salah satu ya kalau Anda jadi member, Anda bisa berkonsultasi saham apapun. Ya akan kita berikan advice. Selama Anda memberikan informasinya lengkap, Anda beli di harga berapa, Anda belinya berapa besar, PV-nya, berapa alokasi modal Anda, bukan lot atau juta. Karena ya kalau Anda kasih mau pamer saya beli 2 miliar 3 miliar kita nggak tahu ternyata total modal Anda adalah sekitar berapa ya. Kalau misalkan konsultasi ya pakai PV supaya apa, advisor PTR tahu berapa bobot impact saham tersebut ke portofolio Anda, bukan jumlah jutaan. Kita nggak tahu cash Anda berapa saham yang lain dan sebagainya. Kalau PV itu sudah pasti tahu berapa impactnya gitu loh. Makanya kenapa kok pakai MPV nggak lot dan sebagainya. Walaupun di rekomendasi kami ada juga informasi terkait maksimal lot yang bisa Anda beli di saham tersebut karena ketersediaan barang di market. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah? Kemarin kan kita sudah bahas PTBA, sekarang kita akan bahas Pegas. Secara teknikal sekali lagi ya, masalah benar atau tidak kita serahkan ke market. Tidak ada yang tahu pasti, kita hanya bisa memproyeksikan. Pegas naik ke 1.800 pun juga dulu sifatnya adalah prediksi. Kita nggak tahu akan tercapai atau tidak, tapi alhamdulillah ya kita dapat memprediksinya dengan tepat ya. Dan saham-saham yang lain mungkin Anda bisa lihat. Nah, target berapakah penurunan untuk saham Pegas? Saat ini Pegas masih di 0,2 ya, dan seperti biasa target terkecil atau target minimal penurunan atau koreksi masih wajar, apalagi ini dividen ya, biasanya koreksinya tidak wajar, itu di 1.630. Kebetulan di situ terdapat sebuah resisten yang dibentuk di November 2021. Ya mungkin kebetulan dia memang dibentuk sebagai support baru. Kemudian support yang kedua kemungkinan berada di 1.520 yang mana di atasnya sedikit terdapat sebuah gap 1.555 sehingga support kedua kami perkirakan berada di 1.570 sampai dengan 1.515. Itulah target, itulah jawaban yang tadi dipertanyakan oleh Pak siapa tadi? Pak Teddy ya, berapakah target? Beliau beli di bulan Maret ya. Saya juga ingat dengan konsultasi ini atau pertanyaan atau ide ini. Saya ingat-ingat di bulan Maret saya pernah bilang ini atau tidak, saya cari-cari ternyata benar 1.400 ya. Dan beliau memang mencari capital gain sehingga beliau jual
sebelum X date gitu ya. Ya alhamdulillah. Itu capital gain sudah cukup ya karena 27%. 27% berapa dividen Pegas? Ya gitu loh. Jadi ya sekali lagi masing-masing orang kalau mau cari dividen juga nggak masalah, nggak apa-apa, nggak salah juga. Tapi lagi-lagi dalam trading itu seperti berbisnis, kita berhitung-hitung, berkalkulasi, kalau kita ambil keputusan ini untungnya berapa, ruginya berapa, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi buat Anda member, terutama member kami di PTR ataupun peers, jangan bosan-bosan, jangan malas untuk berkonsultasi, jangan sampai nyangkut dulu baru konsultasi. Nah itu akan repot buat Anda juga repot buat kita, buat jawab itu juga susah ya. Jadi konsultasilah sebelum beli. Kalau sudah terlanjur beli ya segera konsultasi, jangan nunggu nyangkut dulu ya. Ini market tidak mengenal Anda, tidak mengenal kata ampun. Kalau Anda trader, Anda lengah, Anda meleng, Anda akan terima akibatnya ya. Kita punya uang susah payah kita cari, kita harus open nih, kita harus kelola dengan baik dan benar ya, tidak terburu-buru, tidak pragmatis, nikmati proses ketika kita bertrading atau berinvestasi. Apalagi kita harus nikmati itu, jadikan itu sebagai sebuah proses yang terus mengedukasi kita dari waktu ke waktu, dan jangan pernah merasa pintar, jangan pernah merasa hebat ya. Nikmati saja, profit loss itu hal yang biasa dalam trading ataupun investasi ya. Sehingga ya ambillah keputusan secara bijaksana dan proporsional, jangan berlebihan, juga jangan terlalu menggunakan perasaan yang berlebihan sehingga ya uang itu tidak dibawa mati ya. Yang penting adalah kesehatan kita, kesehatan jiwa dan raga kita. Jangan sampai gara-gara trading atau invest kita sakit jiwa atau jadi orang gila dan sebagainya, jangan sampai ya. Jadi pastikan semua terukur, semua dalam porsi yang aman, porsi yang ideal sesuai dengan profil masing-masing. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga mengedukasi Bapak Ibu semua. Semoga informasi yang kami sampaikan dapat diterima. Misalkan ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf. Silahkan Anda pilah-pilah sendiri mana yang menurut Anda cocok, menurut Anda tidak cocok ya. Semua yang kami sampaikan di F-Talk ataupun di media manapun itu adalah sifatnya opini pribadi, prediksi kami atau analisa kami sendiri. Jadi bisa benar dan bisa salah. Benar atau salah marketlah yang menentukan. Jadi bukan hak kami untuk menentukan ini benar atau salah. Jadi tidak ada yang pasti, semuanya harus terukur dan harus sesuai dengan masing-masing. Itu saja. Sampai jumpa di F-Talk selanjutnya. Jangan lupa untuk tulis kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Sampai jumpa.